Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriansyah Nauratama dari Prodi Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dari metode penelitian kuantitatif. Daftar isi terdiri ada 6 bagian. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah. Ketiga ada tujuan dan manfaat. Keempat ada landasan teori dan hipotesis. Kelima ada populasi dan sampel. Dan yang keenam ada metode penelitian dan teknik analisis. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Studi desentralisasi di Indonesia menunjukkan otonomi daerah berpengaruh signifikan. Sebaliknya, apabila desentralisasi dilakukan secara parsial, maka bisa berdampak negatif pada pemberian pelayanan publik. Dinas atau instansi terkait dalam pembuatan data dan kependudukan sudah pasti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini, instansi pemerintah akan dinas seberapa baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara umum, karena merupakan suatu kewajiban instansi pemerintahan untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat hanya berlaku terhadap instansi pemerintahan yang melakukan atau memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Slide kelima. Rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah sendiri terdiri dari dua. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua, ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Batasan masalah adalah dari uraian mengenai permasalahan yang ditemukan, maka batasan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan, yaitu mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Dukcapil Kota Jambi, dan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Ketiga, ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat sendiri terdiri dari tujuan, yaitu penelitian ini dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan dapat memberikan feedback atau manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Ada manfaat secara teoritis, yaitu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan menambah pengalaman, wawasan, serta bahan dalam penelitian, khususnya mengenai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Dukcapil Kota Jambi. Manfaat secara praktis, yaitu manfaat penelitian untuk kepentingan praktisnya sendiri, yaitu untuk membantu memberikan informasi mengenai tentang seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Dukcapil Kota Jambi. Dan keempat ada landasan teori dan hipotesis. Landasan teori yaitu teori neo public service, yaitu pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan harus menjadi pegangan atau semua pemerintah. Kedua ada teori asas-asas publik, yaitu asas-asas yang pelayanan publik ini harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh aparatur negara dengan cepat agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Chandra, yang menjadi asas-asas pelayanan publik adalah transparansi, kondisional, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Teori pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa
dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, slide ini sudah masuk ke bagian hipotesis ya. Hipotesis pertama yaitu diduga adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam memberikan kebijakan administratif kependudukan dan catatan sipil terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Hipotesis kedua yaitu diduga adanya faktor penting lainnya yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Dukcapil Kota Jambi. Slide kelima sudah masuk populasi dan sampel. Populasi dan sampel di sini ada responden pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Jambi sendiri. Pemilihan responden berdasarkan usia masyarakat yang berkisar di usia remaja antara 17 tahun sampai 25 tahun untuk mendapatkan data yang maksimal. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Jambi selama tahun 2010 sampai 2020 bertambah sebesar 1,34% per tahun. Menganalisis data angket dan menghitung skor dari setiap butir pernyataan dengan rekapitulasi pengumpulan data angket dari data 70 responden yang bersumber dari masyarakat Kota Jambi, maka didapat hasil. Pertama, interval 0% sampai 19,99%, yaitu kategori sangat tidak setuju. Kedua, interval 20% sampai 39,99%, kategori tidak setuju. Ketiga, ada interval 40% sampai 59,99%, kategori netral. Keempat, ada interval 60% sampai 79,99%, yaitu di kategori setuju. Dan yang kelima ada di interval 80% sampai 100% di kategori sangat setuju. Penyelesaian akhirnya itu total skor Y X 70, maka sama dengan 216 sampai 350 kali 70 sama dengan 43,2%. Maka hasil yang didapat dari perhitungan ini berada pada kategori netral sendiri, teman-teman. Ya, di sini sudah masuk metode penelitian dan teknik analisis. Metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan hasil agar terciptanya kesimpulan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dukcapil Kota Jambi. Dengan menanyakan di manakah kelebihan dan kekurangan pelayanan ini kepada masyarakat dan staf di Dukcapil. Pada penelitian ini, metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil angket dengan informan langsung di Kota Jambi. Kedua, ada data sekunder, merupakan sumber data yang telah diolah dari jawaban angket. Dari pernyataan sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan angket. Deskriptif adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan statistik deskriptif, data yang terkumpul dibentuk tabulasi dan dianalisis data sehingga dapat menggambarkan kondisi di lapangan. Kalau di data angket adalah data yang diberikan kepada masyarakat yang berada di Kota Jambi untuk dianalisis kebutuhan melalui tahapan data angket, diperiksa dan diklasifikasikan. Data analisis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Data dideskripsikan sebagai data awal dalam penelitian ini dan menarik kesimpulan umum dari deskripsi data yang ada. Ya. Kita sudah sampai di slide terakhir, yaitu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah perhatikan saya dalam sampai dengan slide terakhir ini. Saya akhiri dengan mungkin itu saja dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.